Bersama dengan saya Syafina Nasyar dan kali ini saya sudah bersama dengan Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Prof. Dante Saxono Harbuono. Halo Pak Dante, apa kabarnya? Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNBC Indonesia, Pak. Ya, selamat siang. Baik, Pak, 2023 sudah mau berakhir. Tinggal hitungan beberapa hari saja, Pak. Saya ingin tahu bagaimana evaluasi Bapak terhadap tren industri kesehatan di Indonesia di tahun 2023. Apa sih sebenarnya menjadi sorotan utama dari industri kesehatan di tahun ini? Jadi kita di tahun 2023 ini belajar banyak dari pandemi COVID yang sudah terjadi. Ketika pandemi itu terjadi, kita mengalami kesulitan dalam memasuk semua alat-alat kesehatan dan obat-obatan. Misalnya, kita identifikasi kita nggak bisa buat tuh, sarung tangan aja kita nggak bisa bikin, masker aja kita nggak bisa bikin, APD aja kita nggak bisa bikin. Jadi akhirnya kita harus melakukan mawas diri untuk melakukan perubahan sehingga semua itu bisa diproduksi dalam negeri, tidak melulu harus diimpor. 90% bahan baku obat waktu itu masih diimpor. 80% alat kesehatan waktu itu masih diimpor. Dan dana yang digunakan untuk melakukan alokasi riset itu cuma 2,8% dari APBN. 2,8%. 2,8% dari seluruh pembiayaan. Makanya kita rubah, kita harus melakukan resiliensi kesehatan atau kemandirian kesehatan sehingga bahan baku obat bisa dibuat di Indonesia, kemudian alat kesehatan bisa dibuat di Indonesia, dan biaya riset harus bisa dilakukan di Indonesia sehingga kita bisa menjual obat dengan harga yang lebih murah, kita bisa menggunakan alat-alat kesehatan sehingga biaya perawatan rumah sakit lebih murah, dan kita bisa menciptakan teknologi-teknologi baru. 2023 ke depan kita akan melakukan berbagai macam hal. Beberapa tahun ini sudah hampir 1,5 tahun ini sudah kita capai beberapa hal. Antara lain bahwa saat ini sudah kira-kira 80% bahan baku obat dari 10 bahan baku obat yang paling banyak digunakan di Indonesia sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Kemudian alat kesehatan juga kita sudah mulai masuk ke e-katalog. Peningkatannya sudah 48% dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian biaya riset juga kita kerjasamakan dengan transfer knowledge dari luar negeri untuk bisa diproduksi di Indonesia. 2023, 2024, 2025 akan jauh lebih baik industri kesehatan di dalam negeri. Berarti ambisinya ini kan inginnya semua produksi dalam negeri ya Pak ya? Ya. Dari obat, dari alat. Nah, bagaimana Bapak melihat perkembangan industri farmasi dan alat kesehatan? Ini kami punya datanya Pak. Kalau nilai pasar alat kesehatan di Indonesia ini mencapai 3,5 miliar US dollar. Angka ini tumbuh bahkan sampai menjadi 6,5 miliar US dollar di tahun 2026 diprediksinya. Nah, bagaimana Pak agar bisa memancing lebih banyak investasi lagi di bidang industri kesehatan, industri farmasi, industri alat kesehatan ini? Yang paling utama adalah menciptakan pasar yang bagus. Pasar ini dikunci dengan penggunaan anggaran yang memandatorikan bahwa bahan dan alat-alat yang menggunakan TKDN yang tinggi harus dibeli sebagai prioritas untuk alat-alat kesehatan dan alat dan obat-obat tersebut. Sehingga kita kunci dalam e-katalog, pasar harus dibuat. Kalau pasarnya itu tumbuh di Indonesia, kita menggunakan bahan baku dan obat-obat yang diproduksi di Indonesia, pasti iklim investasi akan tumbuh dengan sendirinya. Yang penting adalah menciptakan pasar yang pas dan pasar yang paling dan efektif untuk bisa menyerap bahan dan obat serta alat yang dibuat di Indonesia tersebut. Oke, dan untuk bisa menciptakan pasar itu apa Pak kira-kira inovasi dan teknologi yang paling terkini yang sudah diciptakan dan benar-benar menunjukkan adanya perubahan pasar itu Pak? Mungkin dari tahun sebelumnya angkanya nggak segitu besar, sekarang jadi besar sekali. Jadi misalnya bahan baku obat ya, bahan baku obat yang tadinya diimpor sekarang sudah bisa dibuat di dalam negeri beberapa. Misalnya cairan infus yang tadinya di garam NaCl aja, garam infus NaCl yang tadi dibuat di luar negeri, sekarang bisa dibuat di Indonesia. Kemudian itu tumbuh alat-alat kesehatan, alat-alat USG yang tadinya tidak bisa diproduksi di Indonesia, sekarang bisa diproduksi di Indonesia.
Nanti kita akan mencoba untuk melakukan transfer teknologi dengan melakukan kerjasama inovasi antara perusahaan-perusahaan dengan yang produksi alat-alat kesehatan canggih di Indonesia seperti di luar negeri seperti MRI, CT scan untuk bisa diproduksi di dalam negeri. Dan itu penjajakan itu sudah kita lakukan untuk tahun-tahun ke depan. Peningkatan ini betul-betul berdampak nggak sih Pak kepada pengalaman pasien? Apa yang Bapak ketahui sejauh ini? Yang pasti bahwa penggunaan anggarannya lebih efektif dan lebih efisien. Dan ini akan mendongkrak putaran ekonomi yang ada di Indonesia. Karena putaran alat-alat kesehatan dan bahan baku serta obat-obatan itu kan tinggi. Besarnya triliunan. Dan ini akan masuk di putaran siklon ekonomi di dalam negeri. Oke, kita berbicara lebih luas lagi Pak. Terlepas dari inovasi yang dibuat di industri kesehatan, kami juga ingin tahu bagaimana regulasi dan kebijakan dari pemerintah ini memudahkan perkembangan industri kesehatan di Indonesia. Apa kebijakan-kebijakan yang Bapak lihat ini adalah kebijakan terbaik yang seharusnya kalau bisa udah ada dari dulu nih, tapi baru ada mungkin saat-saat ini? Yang pertama ada prioritas pembelian alat dan obat-obatan yang mengandung TKDN, kandungan dalam negeri yang besar. Itu menjadi prioritas untuk dimasukkan ke dalam lelang, sistem lelang. Jadi kalau ada yang TKDN-nya bagus, itu harus masuk ke dalam prioritas sistem lelang dan digunakan oleh lelang. Itu akan menjadi regulasi yang cukup bagus untuk mendongkrak industri di dalam negeri karena menciptakan pasar. Yang kemudian yang kedua adalah perhitungan pajak. Perhitungan pajak tax holiday juga akan dilakukan di beberapa sektor yang akan mendukung produksi bahan-bahan vital untuk obat-obatan yang ada di Indonesia. Berarti tax holiday dan juga peraturan terkait TKDN ya Pak. Ya. Kalau peraturan yang sudah ada saat ini yang Bapak nilai sangat membantu apa Pak kira-kira? Peraturan saat ini yang membantu adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang mencakup seluruh aspek di dalam kesehatan, terutama tentang pengembangan di dalamnya pengembangan teknologi dan alat-alat serta bahan baku obat serta bahan-bahan farmasi yang ada di Indonesia. Berarti tentang itu ya Pak. Dan kami juga ingin tahu Pak, peran adanya kemitraan antara pemangku kepentingan, lembaga pemerintah, rumah sakit, dan perusahaan sejauh ini sudah berkembang sampai mana Pak? Jadi kita memang harus melakukan inovasi pentahelik yang lebih bagus antara pemerintah, akademisi, dan bisnismen. Dan industri, terutama industri. Kita mendorong supaya universitas melakukan inovasi yang lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Kemudian hasil riset dari universitas harus bisa dimatchingkan dengan industri supaya tidak hanya melulu berupa hasil paper, tetapi juga harus bisa dipatenkan dan digunakan sebagai bahan baku industri. Yang ketiga adalah menciptakan regulasi dari pemerintah untuk menggunakan bahan yang sudah diinovasi oleh universitas dan diproduksi oleh pabrikan dalam negeri tadi untuk bisa digunakan di regulasi pemerintah. Dalam hal ini untuk pembelian bahan baku dan obat-obatan yang digunakan dengan menggunakan dana APBN diutamakan dengan tiga pentahelik tadi. Oke, dan sejauh ini semua berhubungan dengan baik ya Pak ya, menghasilkan apa bukti nyata yang sudah dihasilkan Pak? Bukti nyata yang sekarang sudah kita lihat bahwa pertumbuhan pembelian TKDN dan e-katalog dari alat-alat yang diproduksi oleh dalam negeri sudah naik 48%. 4 sudah tumbuh industri baru untuk vaksin dari 1 yang tadinya diproduksi. Jadi kira-kira 400% tumbuhnya industri untuk vaksin di Indonesia. Itu salah satu bukti bahwa dorongan untuk melakukan kemandirian produksi bahan obat dan alat kesehatan menjadi efektif di masa-masa yang akan datang. Tapi sulit nggak sih Pak untuk bisa menarik investasi di bidang industri kesehatan saat ini? Mengingat
tahun depan kita akan menghadapi tahun politik. 2023 cenderung tahun tenang gitu ya. Sebelumnya itu adalah pandemi. Sejauh ini perkembangan investasinya gimana Pak? Naik turun kah? Stabil kah? Atau Setiap apa kali, hampir setiap minggu saya bertemu dengan investor-investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Dari Amerika, dari Australia terakhir kemarin, dari beberapa negara, besok dengan Swedia, Oh ya. kemudian dengan Cina, kemudian dengan Amerika, dan sebagainya. Banyak sekali sebenarnya investor yang ingin menanamkan produk di Indonesia, melakukan transformasi teknologi di Indonesia, supaya bahan obat dan alat-alat kesehatan itu bisa diproduksi di Indonesia. Dan ini sangat menjanjikan untuk tahun-tahun yang akan datang. Kalau pertumbuhan spesifik Pak, mungkin di subsektor tertentu dalam industri kesehatan ada atau tidak Pak? Pertumbuhan tadi, kita bisa melihat bahwa bahan baku obat itu sekarang sudah naik dari 90% yang tidak bisa diproduksi dan diimpor, sekarang hanya tinggal beberapa persen saja yang harus diimpor. Dan kita sudah melakukan penjajakan untuk melakukan expanding yang lebih banyak lagi untuk itemnya. Kemudian alat-alat kesehatan yang sudah tumbuh 48%, kemudian industri vaksin sudah tumbuh 300% dibandingkan sebelumnya. Dan permintaan konsumen terhadap layanan kesehatan, karena di segmen selanjutnya saya akan bahas tentang minat Pak konsumen untuk berobat di dalam negeri. Nah, saya ingin tahu Pak, 1 tahun terakhir bagaimana minat konsumen terhadap layanan kesehatan? Apakah ada perkembangan? Jadi memang di dalam layanan kesehatan itu kita lihat bersama pada beberapa tahun sebelumnya itu sekitar 160 triliun uang dari Indonesia itu lari ke luar negeri. Karena banyaknya pasien yang berobat ke luar negeri. Bagaimana kita melakukan perubahan-perubahan tersebut sehingga pasien-pasien yang biasa berobat ke luar negeri mau berobat di dalam negeri saja. Pertama, melakukan kerjasama dengan rumah sakit yang paling baik sedunia. Kita sudah bekerja sama dengan Mayo Clinic, the best hospital number 1 in the United States. Kita bekerja dengan UCLA, dengan harapan kita untuk bedah jantung. Kita bekerja sama dengan MD Anderson, pusat kanker terbaik di dunia, dengan rumah sakit Darmais. Kita bekerja sama dengan Women and Health Boston Hospital, dengan rumah sakit Ibu dan Anak Harapan Kita, dan sebagainya. Dan masih banyak sekali kerjasama-kerjasama yang kita lakukan untuk meningkatkan kualitas, kapabilitas, dan efektivitas pengobatan dengan teknologi kesehatan yang berkembang selama ini, dengan harapan masyarakat semakin percaya bahwa kualitas pengobatan di Indonesia sama sebenarnya dengan pengobatan di luar negeri.